Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Alena Esmeralda Ardi, NIT 5821132799 dari kelas K3B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep visual tentang smartboard dan greenboard. Dalam dunia digital, konsep cerdas menjadi fitur penting bagi organisasi pelabuhan untuk berfungsi sebagai hubungan cerdas dalam jaringan transportasi dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang smartport. Smartport adalah tren untuk strategi jangka panjang di masa depan. Sejak saat itu, pelabuhan bertujuan untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menetapkan kondisi yang sesuai untuk penerapan model energi manajemen baru berdasarkan dampak lingkungan yang rendah dan memicu inovasi baik teknologi maupun proses. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan peta jalan logistik arktrik yang cerdas untuk masa depan. Smartport memanfaatkan teknologi dan proses bisnis yang ditingkatkan untuk memaksimalkan penggunaan ruang, waktu, uang, dan sumber daya alam, berkontribusi pada efisiensi operasional dan energi yang lebih besar, peningkatan keselamatan dan keamanan, serta peningkatan kelestarian lingkungan. Digitalisasi dalam bisnis kepelabuhan merupakan suatu keharusan karena dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhan dengan menjawab tantangan bisnis serta mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasional yang efisien dan bersih. Greenport Gold Line merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon yang telah dikembangkan oleh Sukovindo sebagai perusahaan surveyor untuk mengukur terhadap standar-standar yang sudah ditentukan. Kami optimis bahwa perusahaan surveyor yang kita miliki dapat menggerakkan perkembangan pada kluster industri termasuk di dalamnya terkait dengan penggunaan emisi di Indonesia. Direktur Utama PT Sukovindo Persero Mas Wigrantoro Roysetiyadi memaparkan, Sukovindo merespon beberapa isu strategi dan merujuk beberapa peraturan pada saat memulai studi dan mengembangkan Greenport Gold Line, yaitu salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 dan perhatian terhadap isu penggunaan konsumsi energi yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan aspek lingkungan. Kami telah mendampingi Pelindo dan beberapa pelabuhan di Indonesia untuk menerapkan Greenport Gold Line, kebijakan transportasi laut dalam mendukung pengembangan smartport di masa adaptasi kebiasaan baru, new normal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi adalah dengan mengembangkan smartport atau greenport yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan efektif dan efisien. Saat ini, Indonesia memang dalam tahap yang mengarah ke smartport dan greenport yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi saja, tapi juga harus berwawasan lingkungan. Terkait dengan konsep smartport, bisa diartikan sebagai pelabuhan cerdas, ramah lingkungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru, the blue economy.
Beberapa tantangan dalam implementasi smart port diantaranya belum adanya indikator kinerja atau Key Performance Indicator KPI yang jelas terkait smart port. Adanya perbedaan data, protokol, dan proses yang tersedia, dan belum optimalnya kontrol terhadap konsumsi energi di pelabuhan. Adapun salah satu implementasi smart port atau green port telah diterapkan di Terminal Teluk Lamong, Jawa Timur. Yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan smart dan green port salah satunya menitik beratkan pada pengembangan sumber daya termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, peningkatan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penyediaan sarana prasarana pendukung. Jadi, diharapkan untuk ke depan akan lebih mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem Inapornet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut yang pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing Indonesia di wilayah ASEAN maupun internasional. Selanjutnya, mengenai ekosistem logistik dan digitalisasi bisnis. Proses pada program tol laut logistik. Dalam tol laut logistik, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memaksimalkan pelaksanaan tol laut agar dapat mencapai tujuannya, yakni mengurangi disparitas harga barang khususnya antara wilayah timur dan wilayah barat Indonesia. Secara sistem, Indonesia sudah punya aplikasi informasi muat ruang kapal atau IMRK dan Inapornet untuk memudahkan para pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal laut imbuhnya. Selain itu, ada juga Logistic Communication System atau LCS yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest, dan biaya pengiriman. Data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting. Digitalisasi dalam bisnis kepelabuhan merupakan suatu keharusan karena dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhan dengan menjawab tantangan bisnis serta mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasional yang efisien dan bersih. Mulai 1 Oktober 2021 lalu, BUMN Kepelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia 1, PT Pelabuhan Indonesia 2, PT Pelabuhan Indonesia 3, dan PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero telah resmi menjadi satu, yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero melalui proses merger. Adapun salah satu program terpenting pasca merger adalah standarisasi operasional termasuk digitalisasi di pelabuhan. Ini merupakan inisiatif yang sejalan dengan program penghijauan dikarenakan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam proses operasional, pengelolaan limbah yang ramah
pengolahan limbah yang ramah lingkungan, serta waktu bongkar muat yang lebih cepat sehingga mengurangi waktu tunggu kapal di pelabuhan. Sehingga digitalisasi dalam bisnis kepelabuhan sangatlah penting dan harus, karena dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhan dan menjawab tantangan bisnis serta mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasional yang efisien dan bersih. Berikut adalah penjelasan tentang Smart Port dan Green Port. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki lagi. Mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.